Nah, oke ya teman-teman semuanya, maaf tadi sedikit terjeda karena memang ada azan, jadi kita harus menghormati ya. Oke, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian untuk memilih. Kak, intuisi itu apa sih? Ya, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Misalkan kalian melihat nih ya, wah kayaknya kartu nomor 3 aja, itu yang dinamakan intuisi, oke? Nah, kalian juga bisa memilih lebih dari 1 pilihan kartu juga ya. Memang terkadang juga energi kita biasanya tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain. Jadi sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari 1 pilihan pel. Dan buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, tenang, teman-teman semuanya tidak perlu buru-buru karena teman-teman semuanya bisa pause aja video kali ini sampai kalian bisa benar-benar merasa yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang sesuai sama kalian. Dan yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang akan saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama. Wow, ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan fokuskan energi kita pada pel yang pertama. Di sini ada kartu The Sun dan kita coba ambil kartu tarotnya di sini ya, yang akhirnya menjadi pendamping hidupmu. Yang akhirnya menjadi pendamping hidupmu. Oke, kita coba. Kita ambil 6 kartu di sini. Di sini kartu yang pertama Six of Pentacle, kemudian ada Queen of Pentacle. Di sini ada kartu juga Eight of Pentacle. Yes. Kemudian di sini juga ada kartu The Sun. Wow, keren kartunya ya. Terus di sini juga ada kartu Judgment dan yang terakhir adalah ada kartu Ten of Swords. Oke. Kita geser ya biar teman-teman semuanya juga bisa melihat secara jelas dari visual kartu yang sudah Clarissa tebarkan di sini. Oke. Nah, di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yang akhirnya menjadi pendamping hidupmu. Aku melihat kita baca dari segi fisiknya terlebih dahulu. Aku melihat sepertinya dia adalah orang yang lebih muda daripada kamu. Bisa juga dia seumuran sama kamu. Yang jelas bagaimanapun juga, orang ini memiliki ketulusan yang begitu kuat. Terlihat dari bagaimana cara menanggapi kamu, terlihat bagaimana cara dia memperlakukan kamu, kemudian juga bagaimana cara dia memperhatikan kamu. Itu yang nantinya membuat kamu cukup terkesan sama dia. Di sini aku juga bisa melihat bahwa dia orangnya sih sederhana ya, artinya itu nggak terlalu neko-neko. Tapi dilihat dari segi penampilannya, orang ini tuh kayak memiliki karismatik tersendiri. Aku di sini juga melihat bahwa orangnya itu simple elegan ya, jadi kayak nggak terlalu nih gitu ya, yang neko-neko, yang ribet-ribet, yang aneh-aneh. Aku juga di sini melihat bahwa walaupun orangnya simple, tapi sebenarnya dia orangnya perfeksionis sih gitu ya, dalam hal physically atau penampilan. Di sini kita coba lihat dan baca gitu ya. Lalu bagaimana sih karakter dia gitu? Aku melihat ya bahwa dia yang akhirnya menjadi pendamping hidupmu, menurut aku dia tipikal seseorang yang sangat memiliki sopan santun gitu ya sama orang yang lebih tua. Aku juga bisa melihat bahwa dia itu tipikal seseorang yang baik cowok maupun cewek, sepertinya dia deket dan sayang sama keluarganya, terutama sama ibunya dia. Dan orang ini yang saya lihat tuh kayak orang yang selalu mendengarkan nasihat dari orang tuanya gitu ya, terutama di saat dia mencari jodoh, mencari pasangan. Orang ini tuh kayak nggak bisa lepas dari circle perkataan dari orang tuanya gitu ya, terutama ibunya. Misalkan kamu harus cari orang yang setia, kamu harus cari orang yang apa adanya, yang mau diajak berjuang dari nol gitu. Jadi
Aku melihat bahwa dia baik cowok maupun cewek sama. Dia sepertinya dekat dengan keluarga, terutama sama ibunya. Di sini aku juga bisa melihat bahwa dia orangnya rendah hati gitu. Jadi kayak walaupun mungkin kamu kenal dia orangnya berada gitu, atau orangnya memiliki kemampuan, atau orangnya memiliki suatu hal yang nggak dimiliki orang lain gitu. Tapi orang ini tidak ingin terlalu menunjukkan hal tersebut karena ada sisi rendah hati dari dia. Di sini aku juga bisa melihat bahwa orangnya juga ringan tangan, suka membantu gitu. Jadi kayak rasa respect dia terhadap pasangan tuh sangat tinggi. Bukan cuma sama pasangan aja sih, tapi di sini aku melihat juga sama yang lain pun gitu ya, sama sahabatnya, sama keluarganya gitu. Dan memiliki kepedulian yang memang ini adalah bawaan sifat dari diri dia gitu. Orangnya memang ringan tangan. Aku di sini juga bisa melihat bahwa dia orangnya memang kalem, orangnya berkesan sabar, orangnya berkesan santai gitu. Jadi kamu nantinya di saat ketemu sama dia atau kenal sama dia, kamu yang dibikin penasaran banget sama dia. Karena menurut aku orang ini ketika dia suka sama orang, dia nggak terlalu menunjukkan bahwa dia tuh kayak seorang tuh suka menggebu-gebu, memperjuangkan, mengutarakan janji-janji manis, kata-kata yang indah. No, bukan dia banget. Orangnya lebih berkesan kalem, santai, pelan, secara perlahan. Tapi kamu bisa jatuh di pelukan dia nantinya. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa ya bisa dipastikan orang yang sayang sama ibunya, sayang sama keluarganya, itu dia bakalan bisa menghargai pasangannya. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa dia orangnya memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar. Di sini untuk zodiak yang mendominasi Taurus, Leo, Capricorn itu yang paling kuat. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir ya. Aku juga bisa melihat bahwa menurut aku dia orangnya walaupun nggak terlalu banyak kata, orangnya nggak terlalu banyak janji, orangnya juga lebih berkesan cuek, tapi orang ini secara tidak langsung bisa menaklukkan hati orang yang dia sayang. Buktinya aja kamu dibikin penasaran sama dia, kamu aja selalu khawatir sama dia, kamu selalu kangen sama dia. Itu yang tandanya dia benar-benar bisa menaklukkan hati kamu dengan cara yang simple gitu. Jadi kayak tanpa harus kamu digombal-gombalin, tanpa harus kamu dijanji-janjikan sebuah janji-janji manis gitu. Ya cukup dengan diri dia yang apa adanya, dia mampu menaklukkan hati dan perasaan kamu. Mungkin saat ini kamu sudah merasakan dan ada juga yang belum merasakan gitu ya. Bagaimanapun juga yang jelas orang ini memiliki kekuatan hati, kekuatan cinta untuk orang yang dia sayang. Memang cara yang dia tunjukkan ke kamu sangatlah sederhana. Bukan berarti dia nggak memiliki rasa cinta yang begitu besar. Hanya saja menurut aku karakter dia memang orangnya kalem, santai, tapi dia serius, mampu diajak untuk komitmen apabila kamu bisa menjalani sebuah perjalanan cinta sama dia. Di sini memang ya menjalani sebuah hubungan itu bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi bagi dia itu adalah tantangan terbesar yang memang harus dia lewati. Karena yang saya lihat sepertinya orang ini sudah memiliki rasa kenyamanan sama kamu. Dia sepertinya sudah bisa mempertimbangkan kamu untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya dia. Aku juga bisa melihat bahwa hadirnya kamu di dalam dirinya itu kayak mampu membawa semangat baru untuk dia, mampu membawa energi yang positif juga untuk dia. Terutama sepertinya orang ini tuh ngerasa seneng aja, suka aja di saat kamu memperhatikan dia gitu. Jadi kayak seolah-olah membuat hati dia itu penuh warna, berbunga-bunga. Ya seolah-olah dia berfantasi, menginginkan pernikahan gitu ya di kehidupan masa depan dia bersama kamu. Jadi seperti itu. Di sini dia menyadari gitu ya, walaupun sama kamu itu tentunya pikirannya itu nggak selalu berjalan mulus gitu ya, nggak selalu berpikiran yang sama. Tetapi di antara perbedaan tersebut itu adalah salah satu cara untuk dia bisa menghadapi tantangan tersebut. Untuk kedepannya itu bagaimana cara dia bisa bersama kamu terus, di saat ada masalah bagaimana cara menghadapinya. Jadi seperti itu.
Di sini memang terkadang kamu suka dibuat galau sama dia, suka dibuat kepikiran sama dia, suka dibuat penasaran sama dia. Tapi percayalah bahwa ini semuanya adalah bagian dari proses untuk menjemput sebuah kebahagiaan. Dan Clarissa percaya bahwa apapun yang dilakukan secara proses pasti juga akan menghasilkan hasil yang maksimal, daripada ya kamu terobsesi sama cinta, terburu-buru, menjalani hubungan yang secara singkat. Pada akhirnya apa? Ya seperti masa lalu kamu gitu ya, menjalani hubungan yang sangat nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Akhirnya kamu disia-siakan, disakiti. Karena sebenarnya di sini kamu sering sekali ya banyak menjadi korban dari ketidakpastian. Kamu banyak menjadi korban dari janji-janji manis. Kamu banyak juga menjadi korban dari tipu daya orang-orang yang nggak bertanggung jawab di sini. Aku juga bisa melihat dia orangnya sangat pekerja keras ya. Selain sayang dari keluarga, sayang sama ibunya, orang ini juga dia tipikal seseorang yang bekerja keras. Dia bisa juga ya, walaupun bukan anak pertama, tapi dia tulang punggung dari keluarganya gitu. Jadi karena ada sifat rasa tanggung jawab dia yang cukup tinggi terhadap keluarga maupun pasangan gitu. Jadi bisa dilihat tuh dia tipikal seseorang yang menjadi tulang punggung keluarganya, walaupun mungkin dia bukan anak yang pertama. Di sini aku bisa merasakan sih bahwa sepertinya dia sudah mulai muncul benih-benih ingin mengenal kamu lebih jauh lagi. Terutama yang dia pertimbangkan adalah bentuk cinta kamu ke dia, bentuk sayang dan ketulusan kamu ke dia. Ini yang seolah-olah belum pernah dia rasakan. Itu yang membuat dia makin kesini tuh rasanya semakin penasaran, ingin mengenal kamu jauh lebih dekat. Tapi memang orangnya sih tenang ya, terlihat orangnya tenang, nggak terlalu menggebu-gebu, nggak terlalu kelihatan obsesi banget. Tapi dari gerak-geriknya kamu bisa merasakan bahwa ada pancaran cinta dari diri dia yang sesungguhnya. Oke? Aku juga bisa melihat bahwa sebenarnya orang ini juga sepertinya memiliki masa lalu yang kurang begitu bagus sama kehidupan cinta dia. Jadi sepertinya orang ini tuh sebelum mengenal kamu, dia sepertinya tuh kayak melewati berbagai proses gitu ya. Mulai dia kayak nggak ingin mikir cinta-cinta dulu, mikir karir gitu ya. Karena dia sadar gitu bahwa disakiti itu rasanya menyakitkan gitu. Jadi kayak butuh waktu juga untuk dia bisa memulihkan rasa sakitnya dia gitu. Dan sampai akhirnya dia menemukan kamu gitu. Ya mungkin sampai detik ini masih ada ya perasaan sedikit ragu dari dia. Tapi kebaikan kamu, ketulusan kamu mampu mematahkan rasa ketakutan dia. Itu yang membuat dia kayak makin ingin berjuang sama kamu, makin ingin dekat lagi sama kamu, makin ingin membangun sebuah komitmen bersama kamu. Dan tentunya dia tidak ingin terlalu terburu-buru. Memang di sini ada juga beberapa di antara kamu yang kayak merasa, nih orang sebenarnya cinta nggak sih gitu, kok kita ini deket lama tapi kok kayak nggak ada feel sinyal-sinyal yang gimana ya gitu. Dibilang nggak cinta tapi dari perhatian dia kayaknya berbeda. Dibilang cinta tapi kok dia masih belum mengutarakan tentang isi hatinya. Sabar, itu yang dinamakan sebuah proses. Jadi harapan dia sih sebenarnya yang seolah-olah ya saya baca dari lubuk hatinya itu kayak kamu saat ini harus bisa merasa tenang, sabar, yakin pasti akan ada kebahagiaan untuk aku dan kamu. Jadi seperti itu. Di sini aku melihat ya bahwa sepertinya orang ini tuh kayak selalu di setiap waktu itu terbayang-bayang sama kamu gitu ya. Terutama di saat dia melihat foto kamu, melihat senyuman kamu, mengingat-ingat perhatian kamu yang sudah kamu berikan ke dia. Itu yang membuat dia tuh kayak seolah setiap saat tuh terngiang-ngiang gitu ya, teringat kamu gitu. Di sini itu yang sebenarnya membuat dia cukup semangat untuk bisa bekerja dan menggapai apa yang dia inginkan gitu. Jadi di saat dia membayangkan kamu, itu merupakan suatu hal yang bisa menyemangati dia gitu. Karena harapan dan keinginan dia memang bisa memilih kamu di masa yang akan datang. Di sini aku bisa melihat ya bahwa
Ini lebih ke kamu sih gitu ya, seolah-olah tuh kayak rasa ketakutan terbesar dia ke kamu adalah dia takut gitu ya, di saat kamu udah merasa nyaman, di saat dia udah merasa nyaman sama kamu, dia udah ada cinta sama kamu, tapi kayak seolah-olah kamu nyakitin dia gitu. Karena jujur gitu, yang saya lihat dia itu tipikal seseorang yang bisa dibilang jaga hati bisa, sayang bisa, setia bisa, tapi ketika orang ini sudah dikecewakan, disakiti dan dihianati, maka rasanya tuh kayak udah udah nggak ada ampunan lagi gitu, udah nggak ada obat lagi. Dan di sini aku melihat ya bahwa memang basically-nya dulu di saat dia sama mantannya dulu ya, aku melihat dia tuh kayak sayang banget, cinta banget gitu. Tapi ada sebuah momen dimana kayak dia tuh disakitin, ada juga dikecewakan, ada juga yang dikhianati, ada juga yang sampai ditinggal merit gitu ya. Itu yang kayak membuat dia jadi merasa was-was dan wanti-wanti saat ini gitu. Kenapa orang ini nggak mau cepet-cepet? Kenapa orang ini nggak mau buru-buru? Ya karena dia sadar bahwa disakiti cinta itu rasanya nyesek gitu. Dia nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Jadi bisa dibilang ya dia sangat menghargai setiap fase kedekatan bersama kamu. Dan dia sangat menikmati dengan enjoy, santai, dan happy. Sembari dia bekerja, sembari dia deketin kamu, sembari dia juga memberikan perhatian juga ke kamu. Dia sangat menikmati secara santuy gitu ya. Jadi kayak so tenang aja gitu untuk kamu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa ada juga beberapa di antara kamu itu yang dibikin apa ya, yang bener-bener kayak dia orangnya nggak bisa gombal gitu, tapi kayak kamu mampu dibikin baper sama dia gitu, sehingga tuh kayak kamu merasa penasaran banget sama dia gitu, ingin sekali kamu itu kayak segera dimiliki sama dia. Tapi ya tetep gitu, kamu harus bisa bersabar menikmati proses yang terjadi. Aku di sini sih melihat dia orangnya sangat apa ya, dalam artian tuh orangnya sih optimis sih gitu ya, optimis bahwa dia bakal bisa kok menaklukkan hati kamu gitu. Kayak seolah tuh ada pikiran seperti itu, karena kayak dia sejatinya itu sudah memahami gitu ya, dia orangnya intuitif, sangat peka gitu ya, mana orang yang suka sama dia dan mana yang enggak gitu. Cuman orang ini nggak mau aja terlalu menunjukkan gitu, takutnya juga nanti bikin kamu ngerasa nggak nyaman gitu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa hadirnya dia di dalam kehidupan kamu ini merupakan awal dari sebuah fase di mana kamu bisa menjalani komitmen yang jauh lebih baru, jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Karena aku juga bisa melihat bahwa hadirnya dia itu kayak mampu mematahkan rasa trauma kamu juga yang sempat kamu rasakan. Karena baik kamu maupun dia sepertinya sama-sama memiliki kehidupan cinta yang kurang baik gitu ya. Itu yang membuat ya terkadang kamu jadi kayak merasa cemas gitu ya. Kamu takut apabila kamu sudah sayang sama orang tapi ujung-ujungnya disakitin, ujung-ujungnya nggak jadi merit, ujung-ujungnya putus di tengah jalan. Itu yang menjadi ketakutan terbesar kamu juga. Dan di sini kita coba lihat ya. Di sini aku melihat ya bahwa dia juga sepertinya memiliki rasa ketakutan terbesar tuh kayak takut dimanfaatkan aja. Ini sebenarnya sama sih kayak kamu, baik kamu maupun dia sama. Karena di sini yang saya lihat tuh kayak kebaikan dia sering dimanfaatkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Jadi kayak sama mantannya dia juga dulu sepertinya pernah dimanfaatkan, mulai dari materi, mulai dari banyak hal gitu. Cuman kayak orang ini nggak mau terlalu banyak cerita gitu. Paling cerita ya cuma singkat-singkat. Karena bagi dia itu kayak membahas masa lalu itu suatu hal yang sebenarnya tidak dia inginkan gitu. Jadi kamu jangan heran gitu ya. Di saat kamu tanya mantan dia mengalihkan pembicaraan. Jangan bahas itu lagi gitu. Karena memang dia ada perasaan kurang nyaman gitu ya ketika kehidupan di masa lalu dia itu kayak diungkit-ungkit. Bukan berarti dia menutupi ya gitu apa yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi memang
orang yang benar-benar cintanya besar, sayangnya besar, begitu dia dikecewakan, rasa trauma itu akan tetap terus ada membayangi gitu ya. Dan bisa dibilang saat ini dia baru sembuh dari dari rasa sakit yang ditinggalkan sama masa lalu dia gitu. Jadi kayak harapan dia tuh kayak, kamu jangan bahas-bahas masa laluku dong gitu, karena itu adalah suatu hal yang bikin aku kayak jika keinget tuh ingin marah, nyesek, galau gitu. Di sini aku juga bisa melihat ya, Ace of Cup, cinta yang begitu besar, perasaan yang begitu meluap-luap gitu ya untuk kamu. Jadi bisa dibilang ya, aku melihat bahwa bentuk perhatian kamu, ketulusan kamu itu yang bisa melunakkan hati dia dan mematahkan rasa trauma dia selama ini gitu. Jadi bisa dibilang tuh ya, dia ngerasa seneng aja, ngerasa bahagia aja gitu, karena ya sejatinya tuh belum pernah gitu ya ada seseorang yang mampu menaklukkan hatinya dia yang sampai benar-benar seperti ini. Karena di sini aku melihat bahwa perasaan dia cukup besar sekarang. Hanya saja mungkin ada beberapa di antara mereka yang sudah mengungkapkan, ada juga beberapa di antara mereka yang hanya ngasih kode-kode aja, ada juga yang belum mengatakan sama sekali, tapi dari tindakan yang dia lakukan bisa terlihat bahwa dia sebenarnya menyimpan rasa yang begitu besar ke kamu. Aku juga bisa melihat sih bahwa bisa dibilang cinta yang dihadirkan ke kamu juga cinta yang sederhana. Artinya dia nggak banyak janji, nggak banyak kata gitu. Tapi ya sebenarnya dari cara kesederhanaan tersebut timbullah benih-benih cinta yang baru, yang seolah kamu merasa yakin bahwa dia adalah orang yang selama ini kamu tunggu-tunggu dan layak untuk kamu perjuangkan. Dan di sini aku melihat bahwa keinginan dia saat ini masih ingin ya deket terus sama kamu, makin lama makin dekat, dan menikmati sebuah proses perjalanan cinta yang indah ini sama kamu. Jadi bisa dibilang tuh ya, keinginan dia saat ini nggak ingin cepet-cepet dulu, nggak ingin buru-buru terlebih dahulu, karena dia sangat menikmati fase kedekatan dia sama kamu. Jadi kayak bener-bener sembari dia juga mempelajari sifat kamu, mempelajari karakter kamu, kemudian juga ingin tahu apa harapan kamu. Baru setelah semuanya dia merasa yakin, barulah orang ini melakukan sebuah action. Jadi seperti itu. Dan di sini kita tarik energi terlebih dahulu. Kita lihat apa sih harapan dia gitu ya. Apa sih harapan dia ke kamu ke depannya. Untuk harapan dia ya, untuk harapan dia di masa yang akan datang sama kamu adalah ya, dia ingin sekali gitu ya menggenggam sebuah komitmen bersama kamu dan berusaha menjaga hati sampai benar-benar terciptanya sebuah masa depan dia sama kamu di masa yang akan datang. Dan selain itu aku juga bisa melihat bahwa harapan dia ke depannya agar kamu gitu ya, baik sekarang dan nanti, kamu harus bisa bersabar, menjaga diri, menjaga hati, menjaga emosi, dan menjaga komitmen yang sudah dibuat. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa di setiap saat, di setiap waktu gitu ya, orang ini tuh kayak selalu di sela-sela sendiri dia itu kayak selalu mendoakan kamu, mendoakan hubungan ini, dan mendoakan dia juga gitu ya, biar kedepannya antara kamu dan dia diberi kelancaran untuk bisa bersama menjalin sebuah hubungan yang penuh warna. Walaupun ada perbedaan usia, perbedaan kasta, perbedaan jarak, ruang dan waktu, itu tidak akan menjadi hambatan utama, karena impian dia bisa bersatu sama kamu dalam ikatan sebuah janji suci gitu ya, di hadapan semesta gitu. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa Queen of Pentacle, hadirnya kamu mampu membawa ketenangan jiwa baik untuk kamu dan kondisi psikologis dia gitu. Karena apa? Ya secara tidak langsung kamu bisa membuktikan bahwa kamu itu nggak sama seperti orang-orang yang pernah dia kenal sebelumnya. Selain itu aku juga bisa melihat bahwa sebenarnya orang ini tuh ingin tetap
terus gitu ya, selalu terkoneksi sama kamu, selalu bersama kamu di dalam aktivitas apapun. Hanya saja dia sadar gitu ya, keadaan yang memisahkan kalian, keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi mau nggak mau juga harus dilakukan. Yang penting bisa jaga hati, jaga diri untuk orang yang dia sayang di sana gitu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa sebenarnya dia udah merasa cocok sih gitu ya, udah merasa cocok. Hanya saja mungkin orang ini juga butuh kesiapan mental, kesiapan materi, kesiapan diri gitu ya, untuk bisa mengikat kamu dalam sebuah janji suci gitu. Jadi sekarang yang dia lakukan ya, dia akan tetap terus berjuang, dia akan tetap terus menikmati perjalanan ini gitu ya, sampai benar-benar dia menemukan titik finish di mana dia bisa menemui kamu, orang yang dia sayang selama ini. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa koneksi hati antara kamu dan dia, walaupun kalian tuh berjauhan, jaraknya jauh gitu, tapi kayak seolah-olah dia ada di dalam hati kamu dan kamu ada di dalam hatinya dia. Karena yang saya lihat antara kamu dan dia, memang kayak seolah tuh semesta memberikan jalan kemudahan gitu ya, untuk kalian bisa sama-sama berjuang sampai benar-benar kebahagiaan datang. Oke? Jadi seperti itu. Dan kita lanjut ya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke, tetap station. Halo semuanya, dan kita lanjutkan sekarang untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Five of Swords. Kita coba sekarang. Kita ambil kartu tarotnya, kita baca ya. Oke. Pasti nggak sabar ya kalian semuanya. Oke. Di sini ada The Emperor. Nice sih kartunya. Cuma sepertinya buat teman-teman yang boleh kartu nomor 2, deket dengan dia itu kadang rada pusing gitu ya, bikin kamu suka bingung gitu. Kemudian ada kartu Two of Swords. Oke. Di sini ada Seven of Swords juga. Oke. And then ada kartu Two of Cup. Two of Cup juga ya, bagus sih dari energi kartunya. Aku suka aja kalau misalnya reading energinya itu yang good gitu. Suka banget. Terus ada kartu The Hermit. 1, 2, 3, 4, 5 and the 6. Oke. Dan ada kartu The Lovers. Oke. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu yang akhirnya menjadi pendamping hidupmu. Kita lihat ciri fisiknya terlebih dahulu. Aku melihat bahwa orang ini sepertinya seumuran sama kamu, atau ada juga kebanyakan dari kalian yang memang usianya lebih tua dia daripada kamu. Yang jelas perbedaannya sih nggak terlalu signifikan ya gitu. Apapun perbedaannya, yang jelas aku melihat bahwa perasaan dia ke kamu ini begitu besar. Hanya saja mungkin kamu terlalu dibikin pusing sama kondisi dan keadaan. Terkadang kamu juga dibikin pusing, namanya sebuah perbedaan jarak gitu ya. Terkadang kamu juga dibikin pusing sama maksud dan tujuan dia ke kamu ini kayak apa. Karena menurut aku ya, buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, terkadang hubungan kalian tuh suka on off sama dia gitu. Tapi percaya gitu bahwa apapun yang terjadi, arti on off-nya dia ini bukan berarti dia pergi meninggalkan kamu. Hanya saja aku melihat ada sesuatu hal gitu ya, entah pekerjaan, entah urusan lain yang memang tuh tidak bisa dia tinggalkan. Bukan karena dia berkhianat atau ingin mengakhiri, tapi ini adalah sesuatu hal yang mungkin bagi dia lebih penting gitu ya, untuk sekarang daripada apapun. Karena apabila tidak dia jalankan, ini akan berdampak besar baik untuk kehidupan dia dan masa depan dia. Di sini aku bisa melihat ya,
Terkadang kamu itu dibuat juga suka kebayang-bayang gitu ya, suka kebayang-bayang sama dia gitu. Di sini memang ya terkadang kamu juga seolah-olah itu ingin segera mendapatkan kepastian dari dia. Bisa dibilang buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, kalian lebih banyak yang kayak merasa deket sama dia udah cukup waktu yang lama ya gitu, bisa 1, 2, 3 bulan lebih gitu, tapi kok kenapa gitu kesannya makin kesini kok dia makin on off gitu ya, makin ngeghosting, makin ngehilang. Padahal ya sekarang ini kayak kamu udah merasa cocok bahwa dia adalah pilihan yang tepat. Tapi kenapa sih di saat kayak kamu berjuang untuk dia, di saat itu kayak terkadang kamu dibikin pusing sama maksud dan tujuan dia itu apa gitu. Di sini memang ya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, aku menarik energi bahwa kalian lebih banyak yang hubungan jarak jauh ya. Bisa beda pulau, beda negara, beda kota. Tapi aku melihat bahwa ini bukanlah hambatan utamanya kamu dan dia sih. Ya memang ini bisa dibilang ada yang merasa tersiksa gitu ya menjalin hubungan yang LDR ini. Cuman bagi dia sih ini bukanlah halangan yang utama gitu. Karena seberbedanya jarak apapun dia tetap suka dan sayang sama kamu kok. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa yang dia sukai dari kamu itu kayak kamu itu orangnya tuh cerewet ya. Tapi cerewet tuh dalam hal yang positif gitu ya. Misal kamu cemburu sama dia, kamu khawatir akan kesehatan dia, kamu kayak khawatir akan kondisi dia sekarang kayak apa. Itu yang sebenarnya bikin dia itu kayak ngerasa kangen ke kamu gitu. Karena memang kamu tuh orangnya ketika kamu udah menemukan orang yang kamu sayang gitu, kamu itu orangnya panikan, kamu itu orangnya khawatiran. Dari situlah mungkin dia menanggapi bahwa kamu itu orangnya cerewet gitu. Tapi itu merupakan bagi dia gitu, itu adalah merupakan tindakan rasa sayang kamu ke dia. Dan ini yang membuat dia tuh kayak merasa speechless banget, merasa berkesan banget. Dan di sini aku melihat orangnya memang misterius juga di sini yang saya lihat. Bikin kamu itu kayak merasa ingin selalu tahu apa yang dia lakukan dan dia sembunyikan gitu. Karena bisa dibilang tuh orangnya itu penuh dengan misteri gitu, penuh dengan misteri. Tapi kamu juga nggak bisa membohongi hati dan perasaan kamu bahwa kamu juga merasa sayang dan cinta sama dia. Jadi seperti itu. Aku juga bisa melihat sih bahwa hadirnya kamu di dalam hidupnya dia secara tidak langsung itu membawa dampak yang positif untuk dia gitu. Karena secara tidak langsung kamu kan sering memberikan kayak perhatian dari dia gitu, nasihat dari dia gitu. Walaupun mungkin dia orangnya lebih dewasa daripada kamu, tapi dia suka kok gitu ya dengerin nasihat dari kamu gitu. Jadi bukan berarti apapun yang kamu katakan selama ini tuh bakalan keluar dari kuping kanan gitu, masuk dari kuping kanan keluar dari kuping kiri, enggak. Tapi walaupun dia kayak kesannya tuh cuek, nggak terlalu dengerin kamu, tapi sebenarnya orang ini tuh berusaha meresapi apa yang sudah kamu katakan. Jadi kayak berusaha dia cerna, berusaha dia telaah gitu. Karena bagaimanapun juga ya dia seneng aja gitu ketika melihat bentuk rasa sayang dan perhatian dari kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini aku juga bisa melihat ya, sepertinya orang ini memiliki the power of love yang cukup kuat banget sama kamu. Walaupun terkadang dia suka ngilang, walaupun terkadang dia suka on off gitu. Tapi menurut aku dia memiliki kekuatan cinta yang cukup besar. Terlebih juga kelihatan sih terkadang ada beberapa momen dimana kayak kadang kamu itu dibikin berkesan sama dia gitu. Terkadang tuh kayak kamu mikir nih orang biasanya cuek, tapi terkadang juga orang ini bisa romantis juga ya gitu. Itu yang bikin kamu kayak terkadang tuh merasa mendapatkan keromantisan yang belum pernah kamu dapatkan sama orang-orang pada umumnya. Jadi seperti itu. Menurut aku sih orang ini memiliki pandangan akan masa depan yang cukup besar sama kamu. Jadi kayak seolah-olah harapan dia ke depannya ya bisa membawa kedekatan ini sampai ke titik yang lebih serius. Di sini aku melihat ya bahwa walaupun mungkin orangnya sedikit ada
kepala batu, orangnya kayak apa ya, dalam artian tuh jikalau dia melakukan sebuah tindakan suka-suka dia, tapi bukan berarti dia nggak pernah mendengarkan perkataan kamu. Memang kesannya seperti itu, tapi secara tidak langsung di saat dia sedang istirahat, dia berusaha meresapi dan mencerna apa yang sudah kamu katakan dan berusaha dia implementasikan di dalam kehidupan dia. Karena yang saya lihat, dia itu tipikal seseorang yang selalu ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, walaupun perubahannya nggak cukup besar, tapi setidaknya kita harus menghargai daripada dia nggak berubah sama sekali. Di sini aku juga bisa melihat bahwa orang ini juga sepertinya sering kok gitu ya, berusaha memberikan masukan yang positif sama kamu gitu. Ya, tentunya masalah menjaga hati, karena orang ini juga sepertinya memiliki rasa kecemburuan yang cukup tinggi ke kamu gitu. Jadi bisa dibilang ya orang ini tuh kayak sering gitu ya, kayak kamu harus bisa jaga hati, kamu teleponan sama siapa gitu, kamu gini. Karena menurut aku dia orangnya juga ada sisi khawatir, kayak takut kamu lari dengan yang lain, takut kamu kecantol sama yang lain gitu. Jadi kayak orang ini selalu menunjukkan rasa kecemburuan dia selalu menunjukkan apa ya, dalam artian tuh perasaan dia yang takut kehilangan kamu gitu loh. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa sepertinya kamu saat ini dibilang sayang ya sayang sama dia, dibilang cinta ya cinta sama dia, tapi masih ada beberapa hal yang sepertinya membuat kamu kurang merasa apa ya, kurang merasa yakin aja gitu, kayak masih ada energi keraguan, terlebih juga di saat dia mungkin sering ngilang, sering on off, sering ngeghosting. Itu yang kayak membuat kamu nggak terlalu berekspektasi lebih gitu ya. Tapi ini juga nggak mengurangi bentuk rasa sayang dan cinta kamu ke dia, hanya saja mungkin kamu nggak suka gitu ya sama dia ketika dia kayak on off kayak gitu, karena yang saya lihat kamu itu tipikal seseorang yang pasti ya, dalam artian ya kalau kamu pasti cinta sama aku ya aku bakalan pasti cinta sama kamu gitu. Kalau kamu pasti sayang sama aku ya aku pasti sayang juga sama kamu gitu, karena kamu itu orangnya pasti dan lebih ke arah serius sih di sini. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa sebenarnya orangnya dewasa gitu ya, tetapi mungkin kedewasaan dia itu tidak mau terlalu dia tunjukkan. Hanya saja ada beberapa momen yang kayak kamu bisa melihat kedewasaan dia gitu ya, yang kayak orang ini memberikan nasihat yang positif ke kamu, yang orangnya mampu memberikan solusi di saat kamu curhat sama dia, dan orangnya juga mampu menenangkan kamu. Itu adalah salah satu kayak bentuk kedewasaan yang mampu kamu lihat gitu ya. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa menurut aku sih orangnya bisa dibilang tuh bukan berarti dia nggak bisa komitmen ya, hanya saja kayak orang ini tuh nggak terlalu suka membuat sebuah komitmen yang sama-sama terlalu memberatkan gitu. Jadi kayak mungkin kamu merasa bahwa orang ini tuh nantinya gitu ya nggak bisa diajak komitmen, tapi sebenarnya kayak orang ini tuh kayak ya udahlah gitu, yang penting komitmen tuh sama-sama bisa menjaga hati dan kita bisa menikmati hubungan ini, itu yang dinamakan komitmen gitu. Karena menurut aku orang ini nggak terlalu suka terikat sama komitmen sih, dalam artian ya bebas-bebas aja, nggak terlalu ngekang gitu, tapi kita sama-sama harus bisa menjaga hati. Dan di sini terlihat kan ada kartu The Lovers, yang artinya itu ya memang gitu, orang itu memiliki power of love yang cukup besar ke kamu, hanya saja karena sisi cueknya dia, sisi dinginnya dia, ya dia nggak bisa mengutarakan tentang perasaan dia yang begitu besar ke kamu. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu alasan untuk dia bisa bertahan sampai detik ini sama kamu. Dan seolah-olah dia posisinya saat ini tuh dia masih mencari gitu ya jalan keluar agar bagaimana gitu ya bisa secepatnya memilih kamu seutuhnya dalam ikatan tali yang lebih serius daripada sebelumnya. Misal gitu ya, kamu saat ini PDKT sama dia, ya dia berharap gitu ya biar kedepannya biar bisa cepat lebih jadian ke kamu gitu. Kalau misalnya kamu sudah jadian, ya bagaimana caranya biar dia bisa mempercepat sampai ke pernikahan gitu. Aku lihat sih seperti itu.
Di sini aku juga bisa merasakan sih bahwa beberapa di antara kalian mungkin ada yang merasa bahwa antara kamu dan dia ya walaupun ada perbedaan tapi masih banyak sisi kesamaan, terutama ya mungkin dari segi hobi, dari segi pemikiran gitu ya. Tapi kalau segi on off-nya sih enggak gitu, lebih ke dia daripada kamu. Karena kayak kamu di sini ingin selalu berusaha terkoneksi sama dia, tapi terkadang dia yang nggak bisa ngimbangin kamu yang masih terlalu sibuk sama urusan dia sendiri. Itu yang terkadang bikin kamu kayak suka mikir gitu. Di sini memang yang saya lihat dia bukanlah orang yang cukup terbuka, tetapi terbukanya dia itu secara perlahan gitu. Jadi kayak orang ini nggak bakalan cerita apa yang dia pendam sebelum hati dia bener-bener relax gitu ya. Dan dia itu kayak oke, ini adalah waktu yang tepat untuk cerita gitu. Ya memang kesannya tuh kayak terkadang masih ada sesuatu hal yang kayaknya kok nih orang ada yang disimpan ya gitu. Tapi percayalah, dia bukan menyimpan selingkuhan, bukan menyimpan hal-hal yang buruk, tapi terkadang ada sesuatu hal yang mungkin masih belum bisa dia sampaikan ke kamu gitu. Di sini aku bisa melihat bahwa sebenarnya keinginan kamu dan keinginan dia sih nantinya itu sama gitu. Karena dari segi pola berpikir gitu ya, dari segi pola berpikir tuh kayak sebenarnya tuh kamu dan dia sama gitu. Jadi kayak dia bakal memperjuangkan apabila kamu juga bisa memperjuangkan dia gitu. Jadi kayak sama-sama berjuang, sama-sama berkorban gitu ya, demi menggapai satu tujuan. Dan di sini aku melihat bahwa orangnya juga suka cari-cari masalah, suka cari-cari gara-gara sama kamu di saat kayak kamu udah nggak pernah berantem sama dia. Tapi terkadang tuh orang ini suka memancing amarah dan emosi kamu gitu, yang terkadang itu kayak kamu nantinya jadi suka berantem sama dia gitu. Tapi berantemnya sih berantem yang wajar, yang masih bisa diperbaiki. Karena sebenarnya orang ini tuh kayak masih nggak bisa kamu tinggalkan, dan dia nggak berpikir ke arah yang kamu bakalan ninggalin dia gitu. Karena dia udah percaya bahwa kamu adalah cintanya dia, bahwa kamu adalah belahan hatinya dia. Jadi seperti itu. Kini kita lihat coba ya untuk di versi tarot yang satunya, kita coba yang akhirnya jadi pendamping kamu. Aku melihat bahwa sepertinya saat ini kamu juga sudah ada yang merasakan, ada juga yang mungkin masih belum merasa ketemu sama dia. Yang jelas buat yang belum ketemu sama dia, aku yakin bahwa dalam waktu dekat dia bakalan datang sama kamu gitu. Ataupun mungkin saat ini kamu sudah dekat sama dia tapi belum jadian gitu. Apapun yang terjadi, yang penting kamu nikmati aja proses saat ini. Yakinlah bahwa roda ini akan tetap terus berputar gitu ya, dan kamu akan menemukan jalan cinta kamu sendiri bersama dia. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat bahwa dia sebenarnya cukup memahami kamu kok gitu ya. Bahwa kamu itu orangnya pemikir gitu, dan orang ini sebenarnya paham akan hal itu gitu. Terus di sini niat dan tekad dia memang di awal tuh kayak nggak terlalu kelihatan, tetapi di saat kamu dan dia sudah mendekati fase keseriusan, barulah kamu bisa membaca bahwa dia adalah orang yang memang layak untuk kamu perjuangkan. Selain itu, aku juga bisa melihat bahwa memang ya sepertinya orang ini tuh pekerja keras, bahkan terkadang waktu untuk kamu aja dia korbankan untuk bekerja. Tapi percaya ya bahwa apa yang dia lakukan selama ini gitu ya, ini demi masa depan antara kamu dan dia. Karena sebenarnya tujuan dia cuma satu gitu ya, mencari keseriusan, mencari hubungan yang benar-benar bisa dibawa sampai ke pernikahan. Di sini aku juga bisa melihat bahwa ada sisi negatif, ada sisi positif. Tentunya di balik sisi negatif dia yang mungkin dia masih suka kayak ngilang, suka on off, tarik ulur. Tapi sebenarnya sisi positifnya adalah orang ini ketika dia sayang sama orang, dia nggak ngelihat dari segi fisik, tapi yang dia nilai itu dari segi hati, dari segi ketulusan, dari segi kesetiaan. Itu yang dia pertimbangkan. Karena bagi dia, kalau misalnya dia cowok, cantik aja nggak guna, tapi kalau misalnya kamu masih suka berkhianat, selingkuh gitu, dan bagi dia nggak cantik pun nggak masalah, yang penting
Dia bisa setia, bisa menjaga hati dan menjaga diri. Jadi seperti itu. Di sini sebenarnya aku melihat sih ya, ada beberapa hal yang kamu suka dari dia gitu ya. Ada beberapa hal yang kamu suka dari dia, dan itu alasan kenapa kamu bisa tertarik sama dia gitu ya. Dan di sini aku juga bisa melihat ya bahwa ada penilaian lain dari kamu itu yang seolah nggak didapatkan dari orang lain. Itu yang membuat dia kayak semakin ingin kedepannya hubungan itu bisa terjalin lebih serius lagi gitu. Di sini sebenarnya kayak proses kamu sama dia memang masih butuh waktu yang cukup panjang ya, dimana ya terkadang nantinya walaupun kayak masalah silih berganti, tapi yang tetap utama adalah bagaimana cara kalian tuh bener-bener bisa memperbaiki. Karena sebenarnya maksud, niat, dan tujuan antara kamu dan dia itu sama-sama cari keseriusan, bukan mencari kepuasan, sama-sama mencari komitmen gitu ya, bukan ketidakpastian. Terus aku juga bisa melihat bahwa terkadang kamu juga dihadapkan sama option dimana kayak kamu ngerasa ragu sama dia gitu. Di saat kamu merasa ragu, ya sebisa mungkin kamu harus bisa berdoa, mendekatkan diri sama Sang Pencipta, yakin bahwa orang yang kamu sayangi sekarang, orang yang kamu cinta bakalan bisa menemani kamu sampai akhir hayat kamu nanti. Di sini bisa dibilang tuh apa ya? Memang membangun sebuah hubungan, membangun sebuah kedekatan, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi ini semuanya itu tergantung dari cara kalian menyikapi di saat kalian terjadi sebuah masalah gitu ya. Masalah itu harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Jadi percaya bahwa next kedepannya apabila kamu dan dia ada masalah, ya kamu harus menyikapi dengan pikiran yang dingin, penuh dengan kesabaran dan penuh dengan kelegowoan gitu ya. Ya kamu harus percaya bahwa kedepannya banyak orang yang merasa iri dengan hubungan kamu nantinya. Jadi seperti itu. Sepertinya orang ini memang sudah apa ya, ketika nanti gitu ya, baik kamu yang udah ngerasa ketemu sekarang sama dia maupun yang belum gitu ya, dia sepertinya sudah apa ya, dalam artian tuh kayak sudah mempersiapkan bekal sih ya gitu. Jadi kayak misal kamu nanti ketemu sama dia gitu ya, dan dia kayak merasa takluk sama kamu, disitulah berarti kayak dia sudah mempersiapkan gitu ya, sudah mempersiapkan segalanya, apa yang harus dia lakukan sekarang dan apa yang harus dia lakukan di masa yang akan datang. Terus memang ya, yang saya lihat bentuk rasa sayang dan cinta dia itu rasa yang seolah-olah itu tersembunyi, tapi kamu bisa merasakan sentuhan, getaran, vibrasi, cara dia memperlakukan kamu. Dan di sini memang ya, kendala utama buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 itu sebenarnya masalah jarak gitu. Karena terkadang menjalin hubungan yang LDR tuh penuh dengan kesalahpahaman. Beda rasanya apabila kalian harus bisa bertemu secara langsung. Terkadang bertemu secara langsung aja masih sering terjadi sebuah perselisihan paham. Tetapi ya kamu harus percaya bahwa maksud dan tujuan antara kamu dan dia itu sama, bisa membangun sebuah keluarga kecil yang harmonis dan tentunya bisa membahagiakan. Di sini sepertinya kamu sering ya merasa khawatir dan cemburu sama dia. Aku di sini lebih ngebaca energinya ke kamu. Kamu takut apabila kayak kamu itu dipermainkan aja sama dia gitu. Di saat dia sudah menaklukkan kamu, ternyata dia mempermainkan aja gitu ya. Dan di sini aku melihat bahwa dia nggak memiliki maksud dan tujuan tertentu kok sama kamu gitu. Karena memang yang dia cari hanyalah keseriusan. Dan di sini dia menyadari bahwa proses gitu ya nantinya untuk kamu bisa bersatu sama dia ya butuh waktu yang nggak cukup singkat gitu. Cuman ya dia percaya aja gitu bahwa apabila dia bersabar, pasti dia bakalan bisa bertahan sama kamu sampai kebahagiaan datang. Jadi seperti itu. Oh ya, di sini tadi untuk zodiak ya,
Di sini aku melihat water sign-nya itu kayak lebih ke Capricorn, Pisces yang paling kuat, tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir di sini. Oke? Kita lanjut next buat kalian yang memilih kartu number of 3, kartu yang nomor 3. Oke, tetap station. Halo semuanya. Kita lanjut ya buat teman-teman yang memilih kartu number of 3, kartu yang nomor 3. Di sini Queen of Swords. Yes. Berarti di sini water sign-nya yang paling kuat Scorpion, Sagittarius, Libra, kemudian aku melihat juga Cancer hadir di sini gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir ya di sini. Oke, kita akan tarik energinya di sini. Oke ya, kita akan tarik energinya. Dan kita shuffle kartunya. Kita lihat nih ya. Yang akhirnya jadi pendamping hidupmu. Ingat ya teman-teman, readingan aku itu sifatnya timeless, jadi bisa dibuka kapanpun. Dan ini ingat ya, jadi kayak bisa aja kalian saat ini sudah mengalami, dan bisa aja mungkin beberapa di antara kalian masih belum mengalami ya. Di sini Five of Cups. Oke, terlihat. Kemudian ada kartu King of Wands. Di sini, wow, ada The Hermit lagi muncul. Kemudian di sini Ten of Pentacle. And then di sini Knight of Wands. 1, 2, 3, 4, 5. And the Six-nya itu ini ya. Eight of Pentacle. Hermit, King of Wands, Cup Pentacle yang lebih mendominasi. Oke, di sini sesuai dengan temanya kali ini, yaitu yang akhirnya menjadi pendamping hidup kamu. Di sini Queen of Swords. Dari segi fisik aku melihat dia gitu ya. Dia adalah seseorang yang seumuran sama kamu. Kemudian juga bisa lebih muda gitu ya, bisa juga lebih tua. Yang jelas perbedaannya sih 1-2 tahunan aja, nggak lebih gitu ya. Yang jelas hadirnya dia di dalam hidup kamu mampu membawa ketenangan hati dan jiwa, mampu membuat hati dan perasaan kamu berseri-seri gitu ya, mampu membawa kepercayaan diri gitu ya. Dan kayak kamu merasa gitu ya, bahwa seolah walaupun nanti pertemuan kamu sama dia itu belum waktu yang cukup lama, tapi kayak kamu udah ngerasa kenal sama dia itu udah cukup waktu yang lama banget gitu ya. Di sini aku melihat, menurut aku orangnya sih stylish ya gitu. Stylish tuh kayak dalam artian ya nggak lebih-lebih juga gitu ya. Dalam artian tuh kayak stylish, perfeksionis, dan orangnya karismatik, memiliki pesona yang cukup tinggi, dan itu yang terkadang nantinya bikin kamu kayak suka ngerasa cemburu, takut dia digoda-godain yang lain, takut dia bermain-main dengan yang lain, baik cowok maupun cewek sama gitu ya. Sama-sama manis, sama-sama cakep, sama-sama ganteng, sama-sama cantik gitu. Aku melihat dia orangnya suka berpikir bebas, jadi dia nggak terlalu suka gitu ya, dalam artian tuh kayak menjalin sebuah hubungan yang penuh dengan larangan atau ketertekanan. Maka jika dia merasakan gitu ya sebuah ketertekanan, dia lebih memilih menghindar aja gitu ya daripada meneruskan. Karena menurut aku dia tipikal seseorang yang nggak suka dikekang, karena ada sifat pemikir yang bebas. Bukan berarti dia nggak bisa jaga hati ya, dia bisa, hanya saja mungkin orang ini kayak nggak terlalu suka dituduh-tuduh, nggak terlalu suka di overprotectivin gitu. Jadi ya so enjoy aja gitu, kita menjalani hubungan yang serius tapi santai.
Menurut aku orangnya juga suka dengan kejujuran dan ke apa adanya gitu. Jadi bisa dibilang apapun yang dia ungkapkan berarti sesuai dengan fakta dan realitanya. Di sini aku juga bisa melihat bahwa dia itu tipe seseorang yang menurut aku suka berbaur dengan alam. Jadi bisa dipastikan orang ini tuh suka traveling gitu ya, suka ke alam-alam yang terbuka dan rasanya salah gitu ya. Misal kamu ngedate sama dia, kamu ngajak dia ke kafe, ke mall, kemanapun, itu rasanya salah karena menurut aku bukan passionnya dia gitu. Passionnya dia tuh ya menikmati alam terbuka. Dari situlah dia menemukan sebuah kejernihan pikiran gitu. Dia juga menurut aku orangnya dibilang cuek juga enggak gitu ya, dibilang nggak cuek juga enggak. Jadi bisa dibilang kok orangnya netral, bisa beradaptasi dan membawa diri gitu ya. Misal lingkungan dia orangnya suka bercandaan, ya dia bisa bercanda gitu. Misal di dalam lingkungannya orangnya tuh kayak seriusan, pasangannya seriusan, ya dia bakalan serius. Mungkin bercanda juga iya, tapi dia tahu batasan, nggak berlebihan. Terus di sini aku melihat ya bahwa di saat kamu ketemu sama dia gitu ya, nantinya tuh banyak hal yang bakalan kamu lakukan gitu ya. Bisa berpikir tentang misalnya ada ide apa nih, bisa dibikin kerjaan apa gitu ya. Misalkan kemudian ada project-project baru, atau misalkan ada rencana baru, misal kamu ketemu sama dia gitu. Karena memang menurut aku antara kamu dan dia nantinya itu penuh dengan kesamaan. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu yang kayak kamu merasa bahwa dia adalah mirroringnya kamu gitu. Di sini orangnya juga nggak terlalu suka bertele-tele gitu. Kalau misalnya dia suka, dia katakan suka. Kalau enggak juga enggak gitu. Karena orangnya sih menurut aku belak-belakan ya gitu. Di sini orangnya juga dia tipe seseorang yang menurut aku nggak tegaan gitu. Jadi kayak dia nggak mau menyakiti siapapun, baik dengan perkataan maupun fisik, karena ada sisi nggak tegaan dari dia. Selain itu juga orang ini memiliki sisi kesabaran, walaupun mungkin orangnya terlihat keras, tapi sebenarnya lunak hatinya. Terus aku juga bisa merasakan bahwa orang ini paling benci yang namanya dikecewakan gitu ya. Jadi kayak misal kamu dan dia bikin sebuah janji nantinya, tapi malah kayak kamu mengingkari. Wah, ngambeknya dia itu bakalan kelihatan banget. Karena sebenarnya karakteristiknya dia itu tipe seseorang yang paling kayak ngerasa nggak suka jika janji harus diingkari, dan paling benci namanya dikecewakan gitu. Maka kamu harus bisa mengambil hati dia kembali, karena sebenarnya menjinakkan dia itu dengan kesabaran. Kalau misalnya kamu menjinakkan dia dengan emosi, ya pasti orang ini bakalan lebih cuek, lebih dingin gitu. Menurut aku dari segi pemikiran, orang ini cukup bisa dikatakan sebagai orang yang dewasa. Jadi kayak misal kamu sama dia gitu ya, yang kayak lebih tua kamu daripada dia dan dia lebih muda gitu ya. Jangan dikira kayak dia ini nggak bisa dalam artian tidak bisa strength, tidak bisa tegas, tidak bisa bersikap dewasa gitu. Sebenarnya orang ini tuh pikirannya muda tapi dewasa gitu. Dan menurut aku dia juga tipikal seseorang yang bisa dibilang juga memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian yang cukup besar terhadap keluarga, terhadap siapapun ya. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa dia orangnya sih intuitif dan spiritualisme gitu. Jadi bisa dibilang tuh ya orang yang spiritualisme itu seperti apa sih? Mungkin dia itu kayak suka hal-hal mistis, suka dunia yang kayak tarot-tarot gini, suka apa ya, dalam arti tuh maaf ya, sendawa. Terus juga ada apa ya, energi yang seolah-olah itu mengatakan bahwa ya orang ini tuh suka sama hal-hal yang berbau kayak gitu. Terus aku juga bisa melihat bahwa dia juga sepertinya dia suka dengan apa ya, misal di rumah dia gitu, pasti kayak orang itu suka ada piaraan gitu, kayak misal dia pelihara burung, pelihara kucing, pelihara ikan gitu, atau mungkin bisa merawat tumbuhan. Orangnya paling suka seperti itu ya yang saya lihat. Terus dia juga bisa dibilang nggak terlalu suka loh misalkan dia itu kayak dibohongi. Itu hal yang paling dia benci gitu. Jadi kayak misalkan kamu bohong sama dia gitu ya, 1, 2, 3 kali sih
ya mungkin dia masih bisa memaafkan, tapi kalau bisa lebih dari itu, kamu bisa merasakan perubahan dia itu kayak apa ke kamu. Dia bisa lebih dingin, lebih cuek, lebih nggak kayak dia yang dulu gitu. Kemudian orangnya juga sama-sama sih di sini pekerja keras, baik kamu dan dia sama, dan orangnya mandiri gitu. Jadi kayak misal kamu kenal sama dia, dia orangnya sudah punya gitu ya, sudah memiliki jabatan, sudah memiliki karir yang bagus, ya berarti apapun yang dia lakukan selama ini itu hasil dari kerja keras diri dia sendiri, tanpa domplengan dari siapapun, dari orang tuanya, dari keluarganya, dari temennya, enggak gitu, karena yang dia lakukan murni dari hasil kerja keras dia sendiri. Dan di sini aku bisa merasakan ya bahwa nantinya kamu ketemu sama dia itu seneng-seneng aja gitu ya, seneng-seneng aja. Cuman di sini terkadang yang bikin kamu merasa khawatir sama dia tuh di saat dia itu cuekin kamu gitu, di saat dia itu nyuekin kamu, karena bagi kamu itu tipikal seseorang yang paling nggak suka dicuekin gitu ya. Lebih baik kamu bersuara daripada kamu diam gitu. Kamu orangnya nggak suka dicuekin yang saya lihat. Terus kita lihat juga untuk di versi tarotnya ya, versi tarot. Versi kartu yang satunya kita lihat nih. Di sini aku juga bisa melihat bahwa di saat dia sudah menemukan seseorang yang dia sayang, disitulah dia tidak akan merasa lelah untuk memperjuangkan dan mengorbankan orang yang dia sayang tersebut gitu ya. Tetapi apabila dia sudah merasa dikecewakan, maka rasanya sulit bisa mendapatkan maaf dari dia. Dan aku juga bisa melihat bahwa di sini ada kartu The Fool. Kartu The Fool menggambarkan tentang ya sebuah masa gitu ya, dimana dia akhirnya bisa berbahagia dengan pilihan dia sendiri, yaitu kamu gitu. Jadi bisa dibilang memang kan orangnya belak-belakan gitu ya. Kalau misalnya dia deket sama kamu gitu ya, dia ada perasaan sama kamu, ya berarti dia benar-benar cinta gitu. Dan apabila dia nggak suka sama kamu, sememaksa pun kamu sama dia, ya dia bakalan cuek aja gitu, karena kan nggak sesuai dengan hati dan harapan dia gitu. Selain itu, menurut aku dia juga dia tuh kayak mengharapkan sebuah keajaiban. Jadi dari apa yang dia korbankan, apa yang dia perjuangkan selama ini, ya dia mengharapkan sebuah keajaiban gitu ya. Mengharapkan bahwa kedepannya antara kamu dan dia benar-benar bisa menemukan titik jalan keluar gitu ya. Biar kedepannya itu menjadi hubungan yang romantis dan harmonis. Dan di sini The Hierophant, aku melihat sebuah energi spiritualisme yang cukup tinggi ya di sini. Dalam artian ya orang ini masih senakal-nakalnya dia, sebandel-bandelnya dia, tapi dia masih tetap memiliki iman di dalam dirinya dia. Dia juga sepertinya sering ya memberikan kamu sebuah nasihat yang kayak kamu jangan lupa ibadah, kamu jangan lupa untuk sholat, kamu jangan lupa untuk memperbanyak amal gitu. Karena menurut aku ada sisi spiritualismenya dari dia. Dan di sini menurut aku dia juga tipikal seseorang yang nggak nanggung-nanggung ya di saat dia memberikan hati dan perasaan, selagi orang yang dia sayang bener-bener layak dia perjuangkan gitu. Jadi menurut aku tuh kayak gini ya. Jadi kayak orang ini sayangnya itu nggak nanggung-nanggung selagi kamu memang benar-benar layak untuk dia perjuangkan gitu. Terus di sini juga menurut aku orangnya juga kayak nggak terlalu suka berlama-lama terjebak dalam situasi yang misal kamu dan dia ada masalah gitu ya. Terkadang ada seseorang yang membawa masalah itu sampai berlama-lama, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Nah ini orang tuh bukan tipikal yang kayak gitu. Jadi kayak selagi kita masih bisa memperbaiki dan bisa kita selesaikan, ya ayo gitu kita selesaikan sekarang gitu. Yang jelas nggak suka lama-lama gitu. Six of Pentacle di sini terlihat bahwa memang orangnya itu kayak sedikit perayu nantinya, orangnya perayu, tapi dia bukan merayu sama banyak hal, banyak orang enggak,
tapi dia itu kayak pinter merayu sama orang yang dia sayang. Ya terbukti aja gitu, kamu bener-bener berhasil nantinya dibikin nyaman sama dia gitu, dibikin cinta, dibikin penasaran sama dia. Terus aku juga bisa melihat bahwa orang ini dia orangnya sih menurut aku gampang galau ya, gampang sedih gitu. Kalaupun dia cowok pun, aku juga bisa melihat bahwa orang ini gampang merasa sedih gitu ya. Mungkin bagi orang lain itu merupakan beban sepele, tapi bagi dia ini merupakan beban berat gitu. Jadi kayak jangan heran gitu ya, di saat dia butuh waktu untuk sendiri gitu ya, tiba-tiba dia cuek, tiba-tiba dia ngilang, di saat itulah mungkin ada masalah besar yang sedang dia hadapi. Karena menurut aku orangnya itu hati dan perasaan dia gampang hancur, gampang berkeping-keping, tapi dia gampang bangkit juga apabila ada seseorang yang mau memberikan support dan dukungan sama dia, mampu menenangkan dia, mampu memberikan healing gitu ya. Jadi kayak orang ini seperti itu. Menurut aku juga dia orangnya sih fokus ya. Jadi kayak ketika dia sudah menemukan keseriusan, dia bakalan fokus sama tujuan dia, yaitu bisa benar-benar memantapkan hati kamu, meyakinkan kamu, dan di saat dia kerja ya dia fokus kerja gitu. Aku melihat seperti itu. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa Two of Cup. Di sini aku melihat bahwa ya walaupun antara kamu dan dia di sini walaupun ada kesamaan, tapi ada juga perbedaan. Tapi ini adalah salah satu bentuk cara dia untuk bisa mengimbangi perbedaan tersebut gitu ya, biar tidak terjadi sebuah hambatan ke depannya. Jadi dia orangnya sih seperti itu. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin Clarissa mulai dari awal sampai akhir, dan aku ucapin buat kalian ya yang tetap terus semangat gitu ya menjalani PPKM ini yang diperpanjang ini ya. Masih diperpanjang apa enggak ya? Pokok visanya sekarang masih diperpanjang, ya berarti kalian tetap terus semangat guna protokol kesehatan. Dan buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara privat, secara personal reading, kalian bisa lihat kontak WA-nya ada di bawah video ini ya. Jadi kalian klik aja. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel aku ya, Tarot Reading Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari video aku. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like ya, di-like, di-share, dan kalian komentar apabila memang ada sesuatu hal yang ingin kalian katakan, tentunya untuk tema di video selanjutnya. Nanti tema dengan kesamaan terbanyaklah yang akan gunakan sebagai Clarissa video selanjutnya. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Salam sehat, salam sukses, dan tetap terus semangat menjalani aktivitas. Oke? Bye bye. Terima kasih.